kalau Anda kan ada istilah begini, ngopinya kurang pahit, ngopinya kurang jauh lah. Itu sering kali kemudian itu disampaikan oleh teman-teman tuh. Jadi kalau kita mau kuat, mau berhasil, mau sukses, harus ngopi dulu. Nah, salah satunya kopi Aspo, itu kita bikin namanya Aspologi. Jadi dia kopi yang heritage-nya dipadukan dengan rempah, insya Allah. Kenalin, aku Bayu dari Aspo dan saya sebagai pendiri dari Aspo. Dan alhamdulillah kita di Aspo juga selain juga mengolah bahan herbal dan rempah yang menjadikan dia produk seperti Aspo Teh Detox, kita juga ada kopi ya. Nah, bicara tentang potensi kopi di Indonesia itu sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat di data-data penghasil kopi di dunia seperti Brasil, Kolombia, Vietnam, Indonesia, lah Indonesia masuk negara-negara yang memproduksi kopi, terutama kopi Robusta ya. Jadi permintaan kopi Robusta itu kan meningkat tuh. Seiring kemudian ada permasalahan mungkin di negara-negara yang lain berkaitan dengan hasil panen. Nah, kalau yang diambil oleh Aspo saat ini adalah kopi dari Temanggung. Jadi di Temanggung sendiri ada beberapa daerah yang kemudian dia sebagai penghasil kopi ya, seperti Becen ya. Di Kecamatan Becen Kabupaten Temanggung itu ada 3.000 hektar. Ya, itu pertanian rakyat. Kemudian kalau di Kandangan ya, di Kandangan Temanggung itu ada 2.000 hektar. Kemudian di Gemawang, Kecamatan Gemawang itu ada 2.000 hektar. Dan di Candiro itu ada 1,2 ribu hektar. Sampai kemudian ke Pringsurat ya, sampai ke Posong yang itu kopinya adalah Arabica. Nah, alhamdulillah kita Aspo punya kebun kopi di Temanggung dan kita kopinya olah sendiri dan kita petik merah. Jadi kalau kita lihat potensi bahwa semua orang suka ngopi. Ini kopinya yang merah-merah aja. Nah, jadi kita metiknya tuh teman-teman, kita pilihin. Jadi kalau yang hijau-hijau itu ini nggak dipetik, tapi nunggunya yang matang dulu. Jadi cairinya yang merah. Jadi biar kualitasnya bagus. Nah, kopi yang dibuat di Aspo ini itu kita dari kebun kita sendiri yang dipupuk secara organik dan kita pilih ya yang petik merah dipisahkan. Jadi kopi yang kita bikin adalah yang terbaik dan kita ramu dengan berbagai herbal dan rempah sehingga teman-teman ketika mengambil kopi dari Aspo ini kopinya adalah kopi yang dia juga ada khasiat dari herbal dan rempahnya gitu. Nah, itulah potensi kopi yang kemudian daripada potensi kopi itu kemudian dikelola oleh bangsa asing, maka kita Aspo ikut mengelola kopi sendiri ya. Karena dulu waktu penjajahan Belanda ya, Belanda yang menjajah negeri ini itu menggunakan kopi itu pendapatannya sampai triliunan gulden yang bisa membangun negara mereka dan kita rakyat nggak bisa apa-apa. Nah, ini luar biasa. Jadi kopi ini kan salah satu komoditas yang orang suka ngopi ya. Jadi orang suka ngopi ya. Jadi kopi sudah mewakili kayak secara sosiologis, emosional tentang kita kumpul, tentang kita sosialisasi gitu. Dan juga kita mikir segala macam butuh kopi gitu. Nah, kalau kita lihat ya, dulu waktu zaman penjajahan ya, orang-orang kita itu kan hanya jadikan pekerja aja, nggak bisa makan kopinya. Nah, saking nggak bisanya, Allah masih kasihkan karunia. Jadi kopi itu kan punya hama ya. Salah satu hamanya itu kan luwak gitu ya. Dan luwak itu makan kopi, lah dia berak, lah beraknya, tainya diambil sama penduduk lokal dulu. Kemudian akhirnya itu bisa diolah jadi kopi luwak. Nah, ternyata lebih enak lagi. Dan ketika dulu dikasihkan ke menir-menir di zaman Belanda itu, diambil lagi ya. Jadi, nah makanya ini salah satu semangat yang kenapa kita ngolah kopi ya. Biar kekayaan alam dikelola oleh kita sendiri ya. Dan Aspo ini brand muslim, brand lokal yang menggunakan bahan-bahan baku yang kualitas tuh. Nah ini salah satu di markas Aspo pengolahan, jadi pencucian, pemilihan, sortasi, nanti penjemurannya secara natural. Jadi yang dilakukan di Aspo itu dijemur secara natural proses. Dan yang petik merah khusus, yang petik merah natural proses, nanti setelah itu dilakukan penyelipan, dilihat green bean-nya atau berasnya, nanti kemudian setelah itu di roasting, baru dibuat bubuk kopi. Jadi kopi untuk sampai ke gelas Anda yang minum itu proses panjang dan butuh perjuangan. Dan ini tanda tentang kebersamaan, tanda tentang kolaborasi, tanda tentang kekayaan alam, tanda tentang khas signature karena setiap kopi punya rasa yang berbeda. Misalnya kopi ditanam di wilayah A berbeda dengan kopi yang di wilayah B. Nah, jadi itu ya. Jadi inilah tentang kopi. Insya Allah ini kopi bisa menjadi heritage, menjadi bagian daripada kehidupan umat manusia, bagian daripada kekuatan karena para ulama di dalam Islam pun
dulu mengkisahkan kopi atau kohwa itu kan untuk kekuatan, menguatkan jiwa itu. Jadi bagi orang-orang yang penuntut ilmu untuk menguatkan jiwa, yang lagi berjuang untuk menguatkan jiwa, Anda perlu minum kopi. Biar juga matanya melek dan nggak ngantuk juga, biar juga kokoh jiwanya, biar jadi doping yang alami itu, insya Allah. Produksi kopi di Asbo ini berkaitan dengan herbal, karena herbal itu terdiri dari rempah-rempah. Salah satunya rempah itu adalah kopi. Jadi ada kopi, ada rempah, ada spice ya, bumbu ya segala macam. Nah makanya kita fokus mengelola value kita adalah bahan-bahan yang ada di alam ini, terutama adalah herbal, rempah, dan kopi. Ya, jadi herbal, rempah, dan kopi itu Asbo semuanya olah, dan ini menjadikan kekayaan kita, dan itu menjadikan khasiat yang bisa kita berikan untuk banyak orang, membantu orang untuk sehat, membantu orang untuk menikmati secangkir kopi, menikmati semangat, menikmati harapan, menikmati kebersamaan, menikmati kekuatan pemikiran. Nah itu ada di dalam kopi ya. Jadi kalau Anda kan ada istilah begini, ngopinya kurang pahit, ngopinya kurang jauh. Nah itu sering kali kemudian itu disampaikan oleh teman-teman tuh. Jadi kalau kita mau kuat, mau berhasil, mau sukses, harus ngopi dulu. Nah salah satunya kopi Asbo, itu kita bikin namanya Asbologi. Jadi dia kopi yang heritage-nya dipadukan dengan rempah, insya Allah. Produk akhir dari kopi Asbo ini harapannya adalah pertama ini lokal untuk Indonesia dulu itu. Jadi produk akhirnya itu minuman kopi tubruk ya. Dan juga ada nanti green bean atau juga yang roasting ya. Jadi yang roasting, yang green bean yang roasting, dan juga yang bubuk ya, udah ditepung ya bubuk. Dan itu kopinya beda dengan kopi sasetan karena kita ngopi benar-benar asli kopi yang punya cerita, kopi yang punya heritage, kopi yang punya khasiat, kopi yang punya rasa, punya kebersamaan, dan punya akidah, yaitu Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kita minum kopi mensyukuri pemberian Allah, mensyukuri untuk mengoptimalkan jasad kita, tubuh kita, pikiran kita, untuk memaksimalkan sebagai huntum hari umat terbaik, karena kita punya visi menjadi yang terbaik. Jadi produk akhirnya adalah produk minuman kopi, baik itu tubruk ataupun green bean ataupun roasting, insya Allah biji kopi yang udah di roasting. Teman-teman jangan ragu beli kopi di Asbo, kita namai mereknya Asbologi. Ini kopinya plus diolah dengan dedikasi yang sangat tinggi, dengan amanah, dan kopinya tidak dicampur apapun, tidak campur jagung, campur beras ataupun esen. Kopinya benar-benar kopi yang dia itu nanti di roasting dadakan, digiling dadakan, jadi aromanya enak, dan petik merah yang kita berikan yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa membuat produk yang berkualitas untuk kaum muslimin, untuk seluruh umat manusia biar sehat dan berlanjutan. Jangan minumnya kopi-kopi kekinian yang nggak sehat. Minum kopi Asbologi biar Anda sehat, biar tetap melanjutkan hidup, biar tetap punya secangkir semangat menghadapi hari ini yang penuh dengan masalah, dan kita bisa menyelesaikan masuk, insya Allah.